Terbitnya mentari di ufuk timur bumi pertiwi, menandai sebuah perjalanan. Senyum membius sanubari yang sedang berjibaku mencari arti tenang. Di sini, senang dan tenang bersahabat di jiwa tiap pendatang. Kita mengetahui Papua memiliki beragam keunikan di dalamnya, mulai dari flora dan fauna hingga kebudayaan. Namun ada salah satu yang unik, sesuatu yang mungkin hanya bisa kita saksikan di Pulau Jawa, ternyata juga terdapat di tanah Papua. Ya, Reok Ponorogo. Salah satu warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO berada di bumi cendrawasih ini. Berawal dari keinginan untuk melestarikan budaya yang hampir terlupakan, menjadikan penyemangat untuk terus mengajak masyarakat untuk menikmati Reok Ponorogo ini. Sejak tahun 2011, Reok Ponorogo berada di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Yang awalnya hanya beberapa orang saja, kini sudah menjadi suatu kelompok tarian yang utuh. Reok sudah ada sejak tahun 800 Masehi, yang merupakan suatu seni tarian untuk merayakan pernikahan dua kerajaan yang sebelumnya bersiteruh hingga akhirnya menyatu, yaitu Kerajaan Bantarangin dan Kerajaan Kediri. Reok Ponorogo tidak hanya sekedar pertunjukan, tetapi juga memiliki makna yang mendalam. Pertunjukan ini menggambarkan perjuangan antara baik dan jahat. Di tahun 2011, tanggal 7 bulan 11 tahun 2011. Kedatangan di sini yaitu teman-teman kita. Awalnya kita ini cuma berapa orang dan kita tampil di pinggir jalan. Terus lama-lama begini orang tertarik dengan penampilan yang selama ini belum pernah lihat. Teman-teman yang punya jiwa seni, dulu itu malah anak dari Kalobo, anak Papua, itu ada 2 orang. Itu gabung di kita, itu di tahun 2014. Nah, sekarang teman kita yang dari sana sudah kawin, dia pulang kampung. Dan selanjutnya, Reok ini warisan leluhur. Jadi kita sebagai generasi punya tanggung jawab moral atau secara nasional, karena apa? Siapa lagi kalau bukan kita-kita ini penerus bangsa untuk melestarikan kebudayaan Reok Ponorogo ini. Reok itu sejarahnya di tahun 800 Masehi. Itu nama kerajaannya yaitu Bantarangin, itu berada di Ponorogo. Yang kedua, Singobarong, itu kerajaan Kediri. Kenapa bisa diwujudkan sebagai reok? Reok adalah yang ditampilkan sekarang ini sebagai seni, reok. Ceritanya, putranya kerajaan Bantarangin itu mau melamar putri Kediri. Begitu di perjalanan, dari pihak laki-laki yang dari Ponorogo ini ketemu dengan Raja Kediri dan dihalangi di situ. Nah, jadi mau melamar dihalangi karena mungkin kurang setuju. Terjadilah di situ istilahnya adu sakti, bukan adu perang, tidak, adu kepintaran, kelihan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya tidak bisa dilihat.
Banyak penari reog di Sorong, Papua Barat Daya. Hanya sebagai pekerja kasar, seperti tukang ojek hingga petani. Mereka dipersatukan dalam satu buah sanggar Gajah Mada, bentukan Bapak Suyono. Salah satunya Bapak Samijan. Beliau sudah berada di Sorong, Papua Barat Daya selama 15 tahun. Beliau bergabung bersama Sanggar Gajah Mada untuk melestarikan budaya Indonesia di tanah Papua. Saya 99 sudah tahun 99 mulai belajar reog di Jawa. Terus semakin lama semakin kita kembangkan ke beberapa wilayah sebenarnya kita ada pemain reog di situ, kadang kita dapat undangan, kadang kita gabung. Akhirnya pengalaman untuk main reog itu kita semakin bertambah. Dan saya datang ke Papua ini 2016, kita gabung di reog ini, Gajah Mada. Berlatihnya kita fisik, ibaratnya kita kalau untuk kekuatan leher, kaki, dan pinggang. Itu kita harus olahraga. Terus gigi, untuk gigi kita pakai bebel biasanya, pakai bebel atau kita tarik-tarik pakai karet kita ikat di pohon atau di apa untuk tarik gigi. Biar kekuatan gigi sama leher. Kalau untuk latihan itu kita nggak ada batas. Semakin kita rajin, semakin kita giat, kita semakin mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita harus secara lahiriah atau kita memang harus yakin, kita percaya bahwa kita ada kemampuan untuk melakukan sesuatu. Sebelum melakukan pertunjukan, para pemain biasanya melakukan persiapan yang matang. Mereka membuat kostum yang rumit dan berat, serta berlatih gerakan yang kompleks. Hal ini bertujuan agar pertunjukan reog Ponorogo dapat berjalan dengan lancar. Pertunjukan reog Ponorogo diawali oleh Warok, seorang pria yang memakai kostum harimau. Warok melompat dan berputar dengan cepat, menunjukkan kekuatan dan ketangkasan. Dalam sejarahnya, Warok merupakan sebutan lelaki yang memiliki sifat kesatria, berbudi pekerti luhur, dan memiliki wibawa tinggi di kalangan masyarakat. Warok juga memiliki peranan penting dalam kesenian, kebudayaan, sosial, bahkan politik di Ponorogo. Tarian reog Ponorogo juga memiliki unsur-unsur mistis dan spiritualitas, terutama terkait dengan barongan yang diyakini mewakili kekuatan gaib. Dalam pertunjukan reog Ponorogo, beberapa gerakan di dalamnya mengandung arti yang bermakna. Salah satunya ialah menggambarkan kekuatan dan keberanian masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam kehidupan. Ya, kalau menyangkut yang kemasukan itu untuk meramaikan saja sebetulnya. Untuk meramaikan, ya memang barang yang secara kasar mata kita nggak bisa lihat, tapi itu barang ada memang.
Ade, kalau untuk nari reog ini jumlah penarinya itu berapa orang? Keseluruhan Iya. 24. Dengan berat sekitar 30 kg, para pemain reog Ponorogo ini harus memiliki kekuatan fisik yang mumpuni agar dapat mengangkat reog Ponorogo ini. Reog Ponorogo tidak hanya sekedar pertunjukan, tetapi juga memiliki makna yang mendalam. Pertunjukan ini menggambarkan perjuangan antara baik dan jahat. Reog Ponorogo di Sorong, Papua Barat Daya, sebuah perpaduan budaya yang indah. Melalui reog Ponorogo yang ada di Sorong, Papua Barat Daya, membuktikan pertunjukan ini adalah kekayaan budaya Indonesia. Harapan kita sudah mulai dari hari ini dan seterusnya, marilah kita sama-sama melestarikan warisan leluhur kita ini, jangan sampai hilang di tengah jalan, apalagi diambil negara lain. Reog Ponorogo adalah warisan budaya yang tak ternilai. Mari kita terus melestarikan keindahan dan makna ini untuk generasi mendatang.